bagaimana caranya supaya bunga itu tumbuh dengan banyak atau tanaman ini menghasilkan bunga yang banyak supaya buahnya juga lebat. Daun-daun bawah itu udah mulai ada yang kuning. Makanya sekaligus pada kesempatan sekarang akan dilakukan penyepraian insektisida dan fungisida untuk mengantisipasi hama dan juga penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, dari awal penanaman cabai ini sudah kita posting tahap demi tahap sejak fase penyemaian dan pertumbuhan fase vegetatif. Videonya bisa dicek, kita buat part 1, part 2, tahap demi tahap sudah kita sampaikan. Saat ini kurang lebih sudah 45 hari ya Mas Dika? Ya, 45. Ini 45 HST karena penanaman tanggal 17 Mei, sekarang tanggal 1 Juli. Jadi kurang lebih 45 hari. Di fase sekarang tentu kita sudah tahu semua bahwa tanaman cabai ini sudah memasuki fase generatif, bahkan sudah lebih. Saya ingin menyampaikan bahwa generatif ini pertama tanaman sudah menghasilkan bunga. Di awal generatif ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita pahami adalah bagaimana caranya supaya bunga itu tumbuh dengan banyak atau tanaman ini menghasilkan bunga yang banyak supaya buahnya juga lebat. Permasalahan utama yang harus kita pahami adalah pupuk apa yang bisa kita aplikasikan supaya bunga itu tidak rontok. Tidak hanya menghasilkan bunga yang banyak, tapi juga bunganya tidak rontok. Tentang bunga rontok ini masih termasuk pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk ke komen kita. Jadi di awal generatif ini akan kita lakukan pemupukan untuk mengatasi bagaimana supaya bunga itu tidak rontok, selain kita jelaskan juga untuk melebatkan bunga di fase awal generatif. Pemirsa, baik, sekarang kita lakukan pengocoran, yaitu pemupukan dengan melalui kocor. Nah, karena ini sudah fase generatif seperti sudah saya sampaikan, bahwa pada pengocoran atau pemupukan pada kali ini diharapkan supaya cabai ini berbunga lebat dan tentunya tidak rontok. Mas Dika, seperti biasa, ini airnya 15 liter ya. 15. Yang kita gunakan pertama adalah NPK profesional. Ini karena di sini kita banyak punya NPK profesional, jadi supaya simple. NPK profesional itu kandungannya N9, P25, 25. dan K25. Jadi 92525 memang di setting untuk pertumbuhan generatif. Dosisnya seperti biasa 1 sendok per 3 liter. Jadi ini 5 sendok ya. Nah, kemudian untuk melengkapi dari pupuk makro ini, kita gunakan second makronya di fase generatif sangat diperlukan kalsium. Jadi kita gunakan pupuk kalsium yang ada, kebetulan kita punya yang merek ini. Jadi silahkan pupuk kalsium itu banyak pilihan. Dan usahakan di fase generatif ini kalsium lebih aktif kita gunakan. Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi kalsium bisa mengatasi rontok juga. Dosisnya sama ya Mas Dika? Sama ini ya Pak. Jadi 1 sendok 3 liter air, ini kita kasih 5 sendok. Nah, seperti ini. Ini kalsiumnya. Jika tidak ada NPK profesional, gunakan NPK 16 tidak masalah, tapi tambahkan unsur fosfor dan kalium. Nah, kemudian kita tambahkan juga masih kita punya stok Suma SR ya Mas Dika untuk generatif. Jadi ditambahkan aja nggak apa-apa. Nggak menggunakan pun tidak masalah. Tapi saya senang menggunakan ini karena unsur-unsurnya lebih lengkap, jadi mikronya juga ada. Kita gunakan 3 sendok aja Mas Dika.
untuk Suma SR-nya untuk melengkapi. Nah, jadi intinya gunakan NPK yang untuk generatif ini yang memiliki kandungan fosfor dan kalium lebih tinggi daripada nitrogen. Jika tidak ada NPK profesional, gunakan NPK 16, tambahkan fosfor dan kalium. Bisa TSP untuk fosfornya atau SP, kemudian KCl untuk kaliumnya. Jadi sama aja. Kita tidak usah sulit-sulit untuk melakukan pemupukan jika tidak mendapatkan yang NPK profesional di wilayah setempat. Ini kan ada daun-daun kuning bawah, Pak. Iya, daun kuning. Iya, mungkin lanjut penyemprotan nanti. Oke, jadi nanti setelah pemupukan ini, nanti sore akan dilakukan penyepraian. Pertama, ini kalau kita lihat daun-daun bawah ada yang kuning. Selain karena tua memang ada gejala kuning, tapi sedikit. Jadi nanti sore akan dilakukan langsung penyepraian. Nah ini pun suka banyak yang tanya, kalau di hari yang sama melakukan pemupukan dan penyepraian gimana? Tidak masalah. Yang penting dosis yang betul-betul harus kita perhatikan. Nah ini kalau yang tidak terkena cahaya matahari, karena ini panas pagi, kelihatan hijau, tapi kalau yang tengah itu kena matahari, ini total semuanya 300 polybag. Di umur sekarang 45 ya Mas Dika? 45 hari, mudah-mudahan nanti berbunga lebat dan berbuah lebat juga. Oke, seperti biasa, pengadukan udah selesai. Jadi satu pohon dikasih sekitar 200 mili, seperti itu kita siramkan. Nah, seperti itu. Ini udah berulang kali. Jadi intinya di fase generatif ini utamakan kandungan fosfat dan kalium yang kita gunakan pupuknya. Tentu ini akan sangat membantu pada proses pembungaan dan pembuahan dari tanaman cabai yang kita tanam. Nah, kebetulan yang tahap penanaman sekarang kita posting lengkap dari awal penyediaan media tanam dan penyemaian sampai pindah tanam sampai perawatan. Dan pada video ini adalah video yang bagian kelima ya Mas Dika? Kelima, Pak. Video kelima dari proses penanaman, dan ini akan selalu diupdate sampai nanti bagaimana tanaman ini menghasilkan buah. Pemirsa, untuk selanjutnya adalah kita lakukan penyepraian untuk antisipasi hama dan penyakit. Ini memang kita lihat tunas-tunas tuh masih ada yang agak mengkerut, jadi dikhawatirkan keriting. Kemudian daun-daun bawah itu udah mulai ada yang kuning. Makanya sekaligus pada kesempatan sekarang akan dilakukan penyepraian insektisida dan fungisida untuk mengantisipasi hama dan juga penyakit. Kemudian yang akan kita gunakan pada kesempatan sekarang untuk antisipasi hama ada kutu putih juga selain kutu kebul. Saya lihat udah ada ya Mas Dika? Ada kutu putih, Pak. Sama kutu trip dan apis juga masih ketemu di tunas-tunas ini. Oke, pertama yang digunakan apa Mas Dika? Pegasus, Pak. Pegasus ya, akarisida untuk kutu tungau. Kemudian untuk jamur ini Amistartop, sekalian kita gunakan Amistartop. Memang ini lumayan mahal kalau Amistartop, supaya bisa mencegah busuk daun, busuk batang, kemudian sampai untuk mengantisipasi buah supaya tidak terkena antraknosa atau patek. Nah, sementara insektisidanya satunya lagi kita gunakan yang abamectin juga ini ya, cuma yang merek Hyena. Jadi supaya abamectinnya macam-macam kita gunakan, tidak di satu merek aja. Jadi banyak pilihan dari yang mulai mahal sampai yang agak murah. Oke, untuk dosis Pegasus berapa Mas Dika? Cukup 10 mili, Pak. 10 mili untuk satu tangki yang 16 liter. Jadi kita dosis rendah aja ya. Jadi 10 mili untuk yang Pegasusnya, satu tangki. Kemudian yang kedua Amistartop juga sama ya Mas Dika? Sama 10 mili. 10 mili aja untuk yang Amistartopnya.
Di fungisida Mistartop juga 10 mili per tangki kita gunakannya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya abamectinnya yang merek Heina. Kita gunakan dosis yang sama juga, Sama, ya. 10 mili aja. Jadi 3 bahan yang kita gunakan sekarang. Agak khawatir karena memang jumlah pohon ini cukup banyak walaupun di polybag. Udah lumayan pertumbuhannya, jadi sayang kalau terjadi masalah. Makanya kita agak intent. Setiap ada gejala sekecil apapun kita coba antisipasi. Oke. Pencampuran pestisidanya sudah kita lakukan. Seperti ini. Nah, nanti pada video berikutnya akan kita perlihatkan hasil dari pemupukan yang kita lakukan tadi pagi dan sekaligus penyepraian di sore harinya. Seperti apa nanti banyaknya bunga yang muncul. Dan sekaligus ini menjawab pertanyaan yang sering masuk, apakah boleh di hari yang sama melakukan pemupukan dan penyepraian? Tidak masalah. Seperti di sini tadi pagi kita lakukan pemupukan dan sore harinya langsung penyepraian. Oke. Silakan Mas Dika, dituang, udah siap untuk dispraykan. Untuk penyepraian ini keseluruhan ya diaplikasikannya Mas Dika. keseluruhan Pak, sama yang ori. Sama yang ori baru 7 HST juga sekaligus dilakukan penyepraian dengan obat yang sama. Jadi sambil menunggu Mas Dika, ini kalau kita perhatikan sudah lumayan bagus, agak subur. Kita berharap nanti bunganya akan lebat dan tentu saja berharap juga bunganya tidak terjadi rontok. Dari video ke video yang sudah kita posting dari sejak awal, mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan dan gambaran tentang perawatannya. Apa yang kami lakukan, itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diikuti, karena secara fakta di sini ya tanaman alhamdulillah yang tadinya jelek, kurus, sekarang udah mulai subur. Kalau kita lihat di video pertama sangat kurus. Oke, udah siap Mas Dika? Silahkan dilakukan penyepraian. Nah, seperti biasa, tidak bosan-bosan saya mengingatkan, lakukan penyepraian dari posisi bawah ke atas. Jadi kabutnya itu dari bawah menghadap ke atas, baru dari atas ke bawah seperti ini. Seperti ini, pemirsa. Jadi di 45 HST, ini video yang kelima, dan nanti video keenam akan kita tampilkan dari hasil perawatan dan pemupukan saat ini seperti apa bunganya dan seperti apa perkembangannya dari cabai rawit tipe daun kecil yang kita tanam ini. Ada 3 varietas seperti sudah disampaikan, yaitu varietas Baskara, Maruti, dan Bara. Semoga ada manfaatnya. Nantikan video kelanjutannya di video part 6 fase pembuahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.